Tadi kan Fauzia masih cari-cari artikel gitu Pak, Hmm. karena yang kemarin itu kurang gitu. Nah, terus tadi kan Bapak kasih kasih apa sih? Kasih jurnal gitu kan yang di grup. Jurnal Saya atau lebih artikel? suka artikel. Hmm. Sorry Pak. Artikel yang di grup itu. Nah, saya malah lebih suka artikel. Saya cari artikel yang kayak gini Pak, Hmm. yang Ya, pembahasannya tentang ini. ya nanti tinggal dipakai aja nggak apa-apa, Bang. Ya Pak. Hmm. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Nah, terus kan di compare gitu kan Pak, dari yang abstraknya sama introduction-nya yang Bapak blok-blok gitu. Di saya masih bingung apa apa mungkin karena bahasanya gitu Pak, saya belum ngerti. Jadi ya pertanyaannya apa? Bentar Pak, bentar. Tadi mana Oh. ya? Udah 45 kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi So today we are going to do some activities that is discussion for your better future. I hope that you will give more some active participations than before. So for that, at first I need you to give me some information related about what you have found in your searching about the topics. Now, can you please tell me one by not all of you, just if you want to tell, you can tell what you have found about topics that you are interested in. So you just share to all of us about, okay, I have searched about this one, and then this is my problem and other things. Is that clear? My instructions? You can use Bahasa in your explanations or English. Either way is okay with me. Which going to start first? Siapa yang mau mulai duluan? Silahkan. Halo? Oke. Oke, saya mulai dari itu aja tadi. Fauzia, you can start. Apa yang sudah kamu kerjakan dalam searching informasi kemarin? Silakan, Fauzia. Hilang Fauzia. Oh, masih ada. Apa yang kemarin-kemarin kamu cari, pengalamannya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya. Okay. Saya masih cari informasi yang Bapak bilang kalau misalnya itu kita pahami dulu dari abstraknya. Terus di sini saya dapat artikel tentang analyzing the English translation of the novel Laskar Pelangi. Tapi saya masih belum nemu dia tuh apa pengumpulan datanya menggunakan apa gitu Pak. Cuma dapat teknik of descriptive qualitative study gitu aja gitu. Ininya dibahas di artikelnya. Okay. Can you tell me about the title that you found? Fauzia, just mention to me. Yeah. And so we will look into it and give some analysis about what you have found. An analysis of? Analyzing the English translation And then? Of the novel Laskar Pelangi. Udah itu aja. The Rainbow, dalam kurung The Rainbow Troops. Oke. Okay. Jurnal Unsyah ya? Sele. Yeah. Okay, so I will share to you about what your friend have found. This one, I open it. Okay, this one ya. Oke, ini yang sudah ditemukan oleh si
Fauzia. Sedangkan Ciele ini oke. So I will make it bigger. Oke. Nah, this one ya. Oke, nah then we can see check for this one. Pada tahun 2018 ini sesuatu yang harus kalian pahami juga. Wait. That is in English. Okay. This one ya. Okay. We will check. Do you get my point? Do you see this one? All of you? Okay. What is the point when I choose this one? Fazia. Pada tahun dia kan nerbitinnya 2018 gitu, Okay. masih Sinta masih Okay. dalam Sinta 4 gitu. Okay, so you got that point, right? So this one is published in 2018, and then by 2018, this is the position of this journal. So that's why when you look into this one, when you read carefully, this is not something that I recommend you to use. Okay, understood? Nah, meskipun saya belum pernah baca ini, saya sudah tidak merekomendasikan. Now we are going to discuss about this one for a while. Okay. Okay, blah blah blah. This information. This is the main reasons why this is the translation. Okay. Yeah, this only directly here. Analyze using framework by Nababan et al. Nah, this directly employ a documentation technique of descriptive qualitative study. Ini jadi pakai descriptive qualitative study. Seperti itu. Ini karena tidak direkomendasikan karena memang pada tahun 2018 masih ini gitu. Oke? Oke. Yang lainnya? Silakan, ada yang mau share? You can share about your problems in finding. Jadi ketika sharing seperti ini, jadi kita tahu, oh ternyata ini tidak direkomendasikan, alasannya karena itu, seperti itu. Cara ngeceknya seperti itu. Yang lain yang mau sharing? Saya Pak Faiko. Faiko, coba. Faiko pakai laptop atau pakai handphone? Pakai HP. Oh, saya aja yang itu ya. Oke, just tell me about the title of your article, so I can share from here. Apa namanya? Faiko, silakan. Ada di chat, Pak. Oke, saya cek dulu chatnya. Oke, this one ya. This one ya. Faiko ya. Let's see. Iya, Pak, itu. Okay. Now, before we discuss about this one, Faiko, can you tell about us what did you get? Oh, I know these people. They are my seniors. These two, they are husband and wife. Silakan, Faiko, sampaikan. What do you get? What do you understand from this? Or maybe your problems in finding this one. Silakan, Faiko. Sampaikan dulu apa yang kamu dapatkan. Jadi di dalam esai itu kayak ngejabarin interpretasi dari guru, strategi guru, dan dari siswa-siswi yang memiliki visual impaired atau apa namanya, keterbatasan penglihatan, tentang belajar bahasa Inggris di sekolah. Terus masalahnya apa dengan ini?
Ada masalah nggak, Faiko, dalam menganalisis ini? Saya belum baca semuanya sih Pak, baru baca beberapa halaman. Oke, maksudnya kamu menghadapi masalah nggak ketika memahami ini? Enggak. Nggak ada. Oh, jadi aman-aman saja ya. Oke, this is Ya. 2018. We will check. The name of the journal is wait. The name of the journal adalah apa? Journal of English Revision, English Review. We will check over here. Pada tahun 2018 itu apa? English Review. Sinta 2 ya. So this is okay. Universitas Kuningan. Oke. Sebentar. Wait. Kita cek. In 2018, we will see. Oh yeah, it's already Sinta 2. So it's okay when you use this one. Ini Sinta 2 nih. Kemudian sekarang 2021 dia turun menjadi Sinta 5. Ini dulu Sinta 2 nih. Berarti yang dilihat itu waktu saat publikasinya ya, Sinta Ya. saat publikasinya. Ya, correct. Nah, when we will look at this, ini senior saya ketika saya kuliah di S2 di India. Ini suami istri. Oh. Jadi ini suaminya, ini istrinya. Yang report and observing. Oke. Ini Bandung Lampung. Oke. Jadi ini lumayan susah ya, karena ini adalah impaired students. Nah, sekarang misalnya gini. Siapa Faiko mau melakukan ini? Satu hal yang harus dipahami oleh kalian semua, ketika kalian hendak mengambil sebuah judul, kalian itu harus punya pemahaman tentang akses. Nah, sekarang saya mau tanya sama Faiko. Faiko punya akses nggak terhadap impaired students? Visually impaired students, berarti buat mereka yang tidak bisa? Mungkin dari sekolah luar biasa. Visually impaired. Nah, kamu punya akses nggak ke situ? Halo, Faiko? Akses yang gimana ya, Pak? Dalam artian seperti ini. Ketika kalian membahas tentang ini kan, kemarin kan saya minta kalian supaya memilih satu artikel yang kalian cocok dan memungkinkan untuk kalian kerjakan sebagai sumber penulisan proposal. Nah, proposal ini nantinya akan menjadi skripsi kalian. Nah, berarti kan kalian harus meneliti tentang topik tersebut. Jelas, Faiko, sampai sini? Oh. Nah, Ya, ketika topiknya tentang ini, teaching and learning English, nah semua topik harus berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris. And then, the next question will be about this one, impaired students. Nah, Faiko punya akses nggak terhadap anak-anak with visually impaired students atau impaired students? Sebenarnya kalau saya itu fokus penelitiannya bukan di students ya sih, tapi lebih ke gurunya, strategi gurunya mendalam. Oke, that's okay. Tetapi kita harus melihat juga, when you look at a title, there are a couple of things that you have to be paid attention for. For example, di sini teaching and learning English. Ini adalah satu topik, one idea, and then visually impaired students, ini one idea. Jadi ada dua hal di sini. Jadi di dalam sini pasti membahas tentang dua hal ini. Nah, ketika ini dijadikan sumber referensi yang main reference, maka kamu harus memahami dua hal tersebut seperti itu. Nah, kalau kamu mau memang fokusnya ke gurunya, so don't look at this kind of article. Bisa dipahami nggak sampai sini? Berarti harus cari yang variabelnya satu tentang teaching itu ya? Bukan satu. Nanti kita lihat. Nah, yang tadi saya kasih contoh itu adalah salah satu contoh yang bisa dipakai karena dia itu fokusnya di gurunya saja ketika mengaplikasikan sesuatu. Gitu. Kalau ini kan fokusnya bukan ke gurunya, tetapi ke siswanya. Topik yang paling diberatkan di sini adalah ini, impaired students. Nah, pertanyaan saya kembali lagi ke Faiko. Faiko punya akses nggak ke anak-anak yang visually impaired, disable berarti ya? Buta ini mah. Ada nggak? Kalau untuk saat ini sih belum, tapi tapi judul
kalau dari penelitian yang untuk PKM kemarin itu, saya punya kemungkinan akan mengakses itu, topik ini. Saya bisa Oh, sekalian untuk cari tahu gitu, oh, kalau oke, misalnya oke. saya Ya sih bisa aja sih sebenarnya kalau memang nanti ada kemungkinan untuk bisa akses ke sini sih bisa aja. Nah, tapi satu hal, jadi yang misalnya kemarin di PKM itu judulnya mirip-mirip ya bisa aja. Tapi, nah itu jadi yang harus diperhatikan juga, kalian punya akses nggak terhadap impaired students ini? Kalau tidak ya sebaiknya sih, kalau saran saya ya, tapi bukan wajib harus diturutin, enggak. Karena kalian yang akan mengerjakan, dihindari. Karena nanti akan susah untuk pengambilan datanya. Nah, soalnya ketika di sini, kita lihat ya, ketika di impaired students, pasti di sini menggunakan respondennya pastinya seperti itu. Bentar. Student and teacher interview. Berarti kan siswanya di interview. Oh, sebenarnya teaching and learning English at school for visually. Nah, ini kan di SLB. Nah, gitu. Iya. Pasti hubungannya pasti dengan SLB. Oke, nanti kita lihat nanti ini mungkin masih ada gambaran-gambaran yang gambiang gitu ya. Maksudnya belum jelas, masih remang-remang. Nanti setelah saya jelaskan nanti ada yang semoga ada pemahaman baru. Oke. Terima kasih. Faiko, ada yang mau ditanyakan? Berarti saya nyarinya untuk main reference-nya itu harus yang benar-benar pas sama judul yang mau saya bawa gitu ya. Jadi kalau semakin spesifik, judulnya kan semakin spesifik penelitiannya. Jadi kalau ini nih, artikel ini, jadi satu artikel yang kalian jadikan sebagai referensi utama, itu namanya adalah mentor gitu. Artikel mentor atau apa gitu. Jadi artikel itu yang mengajarin kalian, seperti itu istilahnya. Saya lupa istilahnya. Yang jelas mentor. Bla 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 mentor, apakah artikel mentor atau file mentor, saya lupa. Seperti Ngerti, itu. Pak. Nah, jadi nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke. Jelas ya? Pelan-pelan. Ya. Yang lain ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan misalnya Ada, Pak. Silakan, siapa? Excel, Pak. Oke, Nixel. Saya share atau Nixel share? Boleh Bapak deh. Oke, judulnya? Sebentar, Pak. Ini aduh susah di escape. Saya lagi buka laptop tapi ini lagi nge-lag terus. Bentar ya, Pak. Kirain kamu di penjara, susah escape. Aduh, susah. Apa judulnya? Sampaikan saja. Gender in EFL Classroom, Pak. Itu di jurnal UPI juga. Transitivity Analysis yang kemarin, Pak. Oke. Kita cek ya. Ini ya. Iya, Pak. Oke, yang mau ditanyakan apa? Langsung pertanyaan berarti kan? Atau mungkin mau sharing sesuatu? Enggak, Pak. Itu saya mau nanya aja. Oke. Soalnya bentar deh, belum kebuka. Perlu ditampilkan teksnya? Boleh, Pak. Oke. Ini ya. Oke. Belum Kelihatan. Ya, sebentar. Saya download deh. Aduh, beda giliran di download keluar. Apa? Yang halaman berapa? Yang apa ya? Saya lupa. Yang di apa sih itu namanya? Bentar, Pak. Coba ke bawah dulu deh, Pak. Yang di metode kalau nggak salah atau di mana? Aduh, lupa saya judulnya. Bukan judul, subheadings. Iya, subheadingnya itu. Methods nih. Belum. Ke bawah lagi Belum, atau? Pak. Nah, ya ke bawah lagi abis ini nih, abis gender roles. Yang apa ya? Gender issue in EFL kalau nggak salah, Pak. Oh, berarti di atas, Neng. Oh iya. Belum metode. Jadi yang bahas isunya itu loh, Pak. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya baca di sini, ini kan jadi kayak yang
ngebahas isu yang dibahas ya di sini. Tinggal aja. Nah, di sini tuh menurut saya ini referensi dari penelitian terdahulunya sedikit, terus tahunnya juga kayaknya masih tahun udah lama gitu. Mana sih Nah. yang kata-katanya apa biar saya searching dari sini? Gender EFL issue in Oh ini ya, ini kan? Iya, itu. Ah ya itu semangat sekali. Nah pasti dia di halaman coba sebentar 208. Ya itu Pak. Bentar. Oh ini di bagian find tuh kan pasti di bagian mana ini? Ya dia di bagian literature review. Oke. 208 tadi ya. Oke, Iya. so what is the questions? Pertanyaannya saya tuh itu kan tadi yang kata saya penelitiannya itu yang isunya ini dia ngambilnya menurut saya sih ini sedikit dan ini udah lama ya, tahun 2008 kalau nggak salah. Ini ya. cited in Minesima 2008. Nah, saya jadi mempertanyakan Pak, sebenarnya isu ini tuh masih relevan nggak sih kalau diangkat sekarang? Oke. Itu Pak. Pertanyaannya itu ya, itu relevan atau Ya. tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Pernah nggak kalian itu diperlakukan beda karena kalian cewek? Personally sih saya enggak ya. Kecuali kalau sama yang pintar, Pak. Pernah nggak? Pertanyaannya pernah atau tidak? Kalau diperlakukan beda, kalau misalkan persoalannya pintar, pernah, Pak. Pernah banget. Oke, berarti itu masih bisa. Nah, berarti masih relevan ya, Pak? Nah, sesuatu itu relevan atau tidak, ini publish di tahun berapa? 2017, Pak. 2017 itu masih 3 tahun yang lalu. Dan ini publish di internationally accepted. Maka ini masih relevan. Nah, kenapa Ya, Pak. ini larinya ke 2008, jauh-jauh seperti itu? Berarti topik ini belum banyak diteliti. Seperti itu. Paham nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, contohnya, kalian telur apa itu? Makanan yang dari telur apa yang hanya dimakan oleh orang kaya? Tahu nggak? Saya lupa. Kaviar. Nah, kaviar. Nah, restoran yang menyediakan kaviar itu banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi semua orang tahu kan? Tahu. Karena itu berharga. Nah, jadi gender issues di sini adalah sesuatu yang berharga. Tetapi kalau di bidang pendidikan itu jarang yang meneliti karena itu memang sesuatu yang langka. Tapi bukan berarti dia tidak ada, tapi ada. Kaviar itu bukan tidak ada. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, selama ini kan bisa dijadikan itu utama karena memang di tahun 2017 masih di bawah 10 tahun, 5 tahun lah dari sekarang seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Jelas ya di sini? Jelas, Pak. Oke. Jadi, ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau, ini kenapa di sini cuma sedikit? Karena ini yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, ketika kamu melihat di sini, saya buktikan bahwasanya itu masih itu. Kita cek dari sini, misalnya kalau kalian mau itu yang fokus ke isu-isu seperti itu. Gender issues ini. Misalnya kita cek tahun 2020, yang sejak tahun lalu. Banyak nggak? Tuh, banyak. Gender issues in machine translation. Jadi tergantung. Jadi ketika kalian lihat, misalnya jenis Adrian Laboratories. Nah, jadi banyak sebenarnya masih banyak di itu. Ya, balancing gender identity, gender issues faced by Wang, bla 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 bla, Summer Championship. Nah, ini games and culture, di bidang games pun dibahas. Jadi gender itu di mana-mana ada. Jadi ini bisa dijadikan referensi. Cuman kalau larinya ke sini ini kurang relevan karena di sini yang dibahas adalah tentang di textbook. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalian menulis skripsi, ini bisa dimasukkan yang tadi ini sebagai referensi. Jadi kalian ngomongnya
Gender issues are discussed in many parts of the field of education, in many part of the fields. For example, in health, in games, in what. Kemudian kalian sampaikan, in education, there are very limited discussion. So that's why I want to bring up this topic in this study. Oh iya, Pak. Benar. Cakep nggak, Ya, Pak. bahasanya? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Nah, kenapa ini diterima? Karena di sini nih, di IJAR ini ya karena jarang yang membahas tentang gender in term of education. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Any other questions, everyone? Yang lain ada yang mau sharing? Stop sharing. Ada yang mau sharing? Ada yang mau ditanyakan mengenai masalahnya? Jadi kalau datang kayak gini ya, jadi masalahnya apa gitu. Jadi nanti lebih enak langsung saya kasih solusinya. Kamu tarik ke sana, kamu tarik ke sana. Seperti itu. Saya, Pak. Oke, silakan Aulia. Sharing pakai laptop atau pakai handphone, Aulia? Pak sama Bapak aja. Oke. Kalian ya. Apa judulnya, Aulia? Judulnya online learning a panacea in the time of COVID-19 Online learning, crisis. pelan-pelan. Online learning. Online learning panacea in the time of Apa? COVID-19. Palnasi, spell it. PANACEA. And Panacea. like this. Nah, In- itu Pak yang Ini. bukan Ini ya? Pak. Benar chat coba Pak. Oke. In the time. Oh, ini ya. Nah, itu Pak. Oke. Ini ya. Ini benar? Betul. Nah, oke, kita lihat. Oh, ini berbayar ya. Oke, kita lihat dulu. Education bla 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 bla. Oke. Oke, sampaikan dulu silahkan. Apa yang mau ditanyakan atau mau di-sharing apa? Ini Pak di sini nggak ada setelah baca abstraknya kan itu nggak bisa dibuka full ya Pak. Ternyata nggak ada research metodologinya. Siapa bilang nggak bisa dibuka full? Ini bisa saya buka full. Tuh, bisa. Tuh, saya download ya. Nggak apa pas tadi di websitenya nggak. Ya memang kalau di websitenya bayar. Ini caranya saya tunjukkan makanya kalian. Tuh, bisa. Tuh. Ini kan? Oke, jadi pertanyaannya apa? Silakan. Di abstraknya kan nggak ada kayak research metodologinya pakai apa atau Oke, kita lihat sebentar ya, kita diskusi. Oke, kita coba saya itu ya. Education in India are currently based on regional data, bla bla bla. Oke, oke, oke. So, ini memang bukan tentang penelitian. Di sini kan this article industry importance of transition fitness analysis. Oke, aduh, bentar lagi habis. Oke. Oh, jadi ini adalah literatur analisis. Sebelum saya baca ke bawah, ini adalah literatur analisis berupa saran-saran. Jadi dia ngumpul-ngumpulin tentang info-info, kemudian di summary. Seperti itu. Kita lihat ya di bagian bawah. Nih, the study is descriptive and tries to understand the importance of online learning in the period of crisis and pandemics. Jadi ini doang. Untuk mencoba memahami pentingnya online learning selama pandemi. Nah, ketika seperti itu, dia menggunakan ini analisisnya, the SWOT analysis. Oke, nah 10 menit lagi ya. Oke, nah the SWOT analysis 10 minutes ya. SWOT analysis ini connected to various strength, weakness, and challenges on it. Nah, source study content analysis. Nah, ini disebutkan di sini. Source of this study is content analysis and research method is descriptive research. Jadi pahami sampai sini ya? Paham, Pak. Okay, the study is completely based on secondary data.
Secondary data berarti datanya diambil dari data-data orang. Paham? Oh, paham. Nah, caranya melakukan systematic review. Ini kan benar tadi, for the collected literature. Jadi dia mengumpulkan hasil-hasil yang sudah diteliti. Nah, secondary source data used are, nah jadi secondary datanya apa saja? Nih, saya baru baca ini kan ya. Journals, reports, search engines, company website, and scholarly articles, research papers, and other academic publications. Bisa dijelas? Jadi Jadi bisa dia, dijadikan referensi nggak, Pak? kenapa? Bisa, Bisa tetapi dijadikan. pertanyaan ke saya satu buat kamu. Ini Journal of Educational Technology System. Berarti ini fokusnya ke pendidikan bahasa Inggris atau bukan? Oh iya, Pak. Bukan, Pendidikan Pak. bahasa bukan. Makanya ketika kamu mau melakukan ini dikaitkan dengan bahasa Inggris, ini bisa dijadikan referensi, tetapi bukan yang utama. Jadi Oh pahami? gitu. Jadi ketika Paham, kamu Pak. memang fokus kamu nanti mau ke bagian technology in education, ya carinya yang di MAL tentang mobile assisted language learning and other things seperti itu. Karena ketika berhubungan dengan MAL, maka itu fokus language gitu. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ketika ini mau dijadikan referensi, kalian tidak usah membaca ke bawah semuanya. Kalian cukup membaca di sininya, di abstraknya. Kalian lihat such as how to deal with associated online learning. Nah, ini kan ada tulisannya. Suggestion for academic institution how to deal with challenges associated with online learning. Nah, ketika seperti ini, maka di sini kan tidak disebutkan. Maka kalian bisa lari ke bawah. Set suggestion di bagian bawah pasti ada. Jadi tidak usah dibaca semuanya. Kita lihat di bagian suggestion, conclusion and suggestion, bla 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 bla. Oke, kemudian belum. Oke. Ini masih itu. Oke, belum. Nah, ini juga bisa dipakai. We can quickly adapt to the change environment and adjust our different delivery modes. Ini bisa dipakai. Menurut penelitian si ini, online learning appliance in the time of COVID-19, jadi guru itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan berbagai macam mode pembelajaran. Itu. Makanya online learning jadi penting. Ini jadi sumber referensi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Suggestion-nya pasti ada di bawah sini. Oke. Bla 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 bla. Oke. Ini bisa nih. Nih. Ini juga bisa. Nih. Online methods of teaching support and facilitate learning teaching activities, tetapi ada masalah, ada pro dan kontranya penggunaan teknologi. Gitu. Ketika mau menghasilkan potensi dari teknologi itu pasti ada pro dan kontranya. Intinya ini. Nah, maka ini bisa diambil nih. Kalian paraphrase menggunakan kalimat yang lain in your topic sentence, ini jadikan sebagai sumber referensi. Jadi nanti ketika membahas, nah kalau menurut si penelitian ini yang ada di tahun berapa ini? Sebentar kita cek tahun berapa? 2020, Pak itu. Nah, 2020 itu teknologi itu bisa membuat pro dan kontra. Makanya saya mau mencoba nih membuktikan pro dan kontranya itu apa. Dengan melakukan penerapan teknologi ini di kelas ini. Paham? Oh, paham, Pak. Nyambung nggak? Nah, nanti setelah ini setelah diskusi akan nyambung lagi. Oke? Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, ada yang lain yang mau tanya lagi? Atau kita masih ada waktu sekitar berapa? Masih 4 menit. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Sebelum nanti. Saya mau nanya, Pak. Oke, silahkan. Siapa tadi namanya? Saya Santi. Pak ya. Apa? Saya kan tadi udah nemu judulnya, Pak. Terus tapi pas dia dipublish itu judulnya apa? Coba. Tahun Students Reading Strategies in Comprehending Academic Reading. Strategies in Comprehending Academic Reading. Academic reading. Ini.
Betul? Iya, itu. OJS Iya, Pak. UNM. Oke, let's check. Oke, ini Ijole ya. Ijole. Iya, Ijole ini Nah. publish tahun 2018, tapi masih Sinta 4, Pak. Nah, jadi Pas udah tahu ya. publish-nya. Oke. Nah, let's see. Jadi, Let's check. Oke. Jadi ini topik boleh, cuman bukannya nggak boleh ya, tapi saya tidak sarankan. Gitu. Nah, sebagai artikel mentor ya, jadi saya sarankan. Nah, oke, kita lihat. The financial strategies, level language, planning aspect, the methods of research, qualitative approach. Nah, fokusnya di sini pendekatannya adalah case study. Oh ya, Santi, apa yang mau ditanyakan tadi? maksudnya direkomendasikan atau mending nyari lagi, Pak? Ini bisa dijadikan referensi, tapi bukan referensi utama. Karena ini sudah tahun 2018. Nah, kenapa? Misalnya kita cari di mana ya? Sebentar. Coba dari sini ya. Kita cari di Scholar. Tadi kan fokusnya, nah ketika kalian melihat judul, kalau misalnya nih, buat si siapa Santi kamu suka judul ini, cocok. Nah, di sini kira-kira kata kuncinya apa? Students reading strategies. Berarti di sini adalah reading strategies. Apalagi? Terus academic reading. Academic reading. Itu dua kata kunci yang di situ. Maka kita cari di sini. Reading strategies. Sejak tahun 2020. Reading strategies. Nah, inilah yang tahun 2020 kan banyak tuh. Nah, ini bisa. Nah, sementara ketika kalian melihat seperti ini, misalnya nih, ini kayaknya cocok nih, bagus nih misalnya ya. Ini Japanese teacher strategies, ini teacher strategies in teaching reading comprehension. Ini JAL, dicek. Ini UK. Nah, kemudian si jurnal ini nih terakreditasi Scopus atau tidak? Atau Sinta 1 atau Sinta 2? Seperti itu. Jadi ketika ini misalnya International Journal of English Language and nah, ini juga bisa dicek juga reading strategies instruction. Jadi yang ini kan tadi yang punya kamu itu ini kan tahun 2018, ya enggak? Iya. Reading Iya, strategies. Pak. Sinta 4 pula. Nah, ini sekarang tahun 2020 pun sudah banyak. Berarti yang itu tuh udah basi. Bisa dipahami Oke. maksudnya? Paham, Pak. Gitu. Karena sudah ada yang lebih update lagi. Gitu. Iya. Ini contohnya. Misalnya kita cek dari tahun 2021 pun ada pasti. Walaupun tahun 2021 baru masuk bulan ketiga. Tuh, reading strategies. Tuh ada gender and proficiency. Ini Scopus nih, kalau dari Taylor and Francis biasanya Scopus. Ini juga ada reading achievement learners of French. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, kenapa saya sarankan untuk menggunakan yang terbaru supaya kalian tidak ketinggalan kereta. Ini sebentar lagi mati, nanti setelah kita masuk saya akan menjelaskan beberapa hal sedikit, banyak sih. Nanti kita tapi saya break dulu ya, ini ada beberapa mahasiswa yang mau minta tanda tangan dulu. Jadi kita nanti lanjut pukul 10.30. Jadi ada break sekitar 8 menit.